kita sehingga kita tetap jenuh. Belum ya? Ini kejenuhan ini bahaya. Biasanya dari godaan-godaan setan udah berhenti menggoda kita. Setan udah berhenti menggoda kita agar kita itu tidak lolos beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikira jika dunia itu sukses bahwasanya kau berarti sukses di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya maghrur, tertipu. Paham ya? Jika memang orang-orang yang sukses kehidupannya di dunia itu orang-orang yang sukses di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya para sahabat tidak sukses. Sahabat tidak ada yang kaya. Siapa sahabat yang kaya? Mungkin kalian kenal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, siapa lagi? Abu Bakar dulu kaya, kemudian miskin beliau itu dari katanya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada yang kaya. Siapa yang kaya? Hah? Siapa yang kaya? Nabi Muhammad. Rumahnya 4 meter persegi rumahnya Nabi Muhammad itu. Hah? Bahkan separuhnya itu tadi buat Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali. Rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musolanya tidak karpet ini, tidak ada AC-nya. Dengan apa? Dengan kita tidak bakal mampu jika kita mengikuti jejak Nabi Muhammad atau hidup di zaman Nabi Muhammad. Cuma kita berusaha terus mengikuti napati ulama-ulama yang mengikuti Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup itu sesuai rencana Allah, sesuai rencana Allah. Jika Allah berkehendak maka jika Allah hilang biasa, dia pun tidak ada. Kalau Allah tidak berkehendak, bisa. Itu suatu akidah, suatu keyakinan. Memang dari kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita dari dulu mulai kecil, ono sholat wujud tidak mukhalafatu liqamalan iman. Yakinlah ditanamkan oleh orang tua kita bahwasanya Allah itu ada. Allah itu kudrat ilmu. Ditanamkan di amalannya. Itu bukan suatu sihir-sihiran buat senang-senangan saja, tapi ditanamkan dalam hati dan kemudian diamalkan. Kata Imam Ghazali, buat apa kau belajar ilmu jika kau tidak mengamalkannya? Buat apa kau belajar ilmu jika kau tidak mengamalkannya? Terus kenapa kau tidak belajar ilmu sedangkan ilmu adalah suatu tuntutan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sehat-sehat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah al-jannah itu memang sulit, ibadah itu memang sulit, tidak gampang, memang sulit dan banyak cobaannya. Bahkan orang-orang yang asal bala itu siapa? Orang yang paling besar musibahnya siapa? Al-Anbiya, kemudian Sunan Amsal, kemudian bawahi para sahabat, bawahi tabi terus itu paling. Jangan merasa kalau kita itu musibah yang paling besar. Mereka orang-orang yang soleh itu musibahnya besar. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, ketika istrinya keluar dari rumahnya tidak izin dengannya, itu musibah besar bagi dia. Sumpah dia. Ini biasa ngomong biasa. Tapi mereka sumpah. Apa meneh bujukin Pak Gojek? Orang alim sumpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya ketika Rasul mendapatkan ghanimah perang, para istrinya sepakat musyawarah bahwasanya kita minta belanja pada Nabi Muhammad saja sekali-kali. Rasulullah susah, tidak keluar itu Rasulullah dari rumah. Beberapa hari lama sekali sehingga para sahabat bingung dan tidak turun wahyu ketika itu. Dia benar. Kenapa? Karena istrinya minta. Para istri-istri Nabi ini meminta apa? Meminta uang belanja, bukan uang belanja. Minta kata dalam tafsir bagian kau minta perbuatan rumah. Kau itu mempanci juga kali gede, iya kan? Langsung susah. Susahnya sampai apa? Sampai bahkan semuanya istrinya Nabi Muhammad mau dicerai, ada sih. Dalam Al-Quran kan ada. Dicerai, mau dicerai semuanya. Aisyah semuanya mau dicerai. Bagi orang-orang yang biasa, dia belanja, bukan musibah, musibah besar. Itu loh bang ya, musibah oleh roh yang menurut tidak itu.
musibah dalam mayudika, apa yang tidak enak di dalam hatimu itu musibah. Mayudika apa sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirimu, ya itu namanya musibah. Yang paling besar musibahnya ada siapa? Para nabi bangsa. Jadi kita tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dari musibah-musibahnya orang-orang yang. Kemudian Imam Ghazali mengatakan di dalam ya dibaca saja. Jadi menutup di kita bacakan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilam anna al-qawlu fi ma'asil qalbi. Ini perkataan pembahasan di dalam maksiat-maksiat, juga arti maksiat. Ya, arti itu maksiat. Itu menghilangkannya adalah minasbil umur gitu ya. Termasuk dari perkara-perkara yang wajib gitu. Ilam kata Imam Ghazali, ketahuilah anna sifatil qalbi, sesungguhnya sifat-sifat yang tercela fil qalbi di dalam hati kasiratun itu banyak gitu. Wa tariqat tadhiri qalbi, dan sesungguhnya jalan yang membersihkan hati min rozaniha dari kotoran-kotoran hati tawilatun itu suwe gampang gitu. Wasabilah ilaji, dan jalannya pengobatan dia di dalam penyakit-penyakit dari membersihkannya ya jalan dari wabidatun itu gak jelas. Nah ya waktu tidak rasa bikuliyati ilmu wa amalahu li wabratil qalbi anfusi bertigolikin bihasaban bi zahari di dunia. Bahwasanya semuanya ilmu ini amali kalau kabeh penyak indarosalnya kalau kabeh. Kenapa? Di wabratil qalbi karena rupanya makhluk Allah Subhanahu wa taala anfusi dari dirinya. Wastimoli kita simbol-simbol makhluk, simbol dengan apa? Bisa khori di dunia, simbol disebabkan daripada kemakmurannya ini dunia. Bercita-cita koyo duwe yang kayak dia tertipu, koyo kata tipu. Kalau menenggi si koyo ibadah tapi tertipu. Dia kok gak tahu kan? Mencari nafkah ibadah berarti kau jangan tinggalkan ibadah yang lain. Paham maksudnya? Jadi mencari nafkahmu itu ibadah, niatmu benar-benar ibadah berarti kau tidak meninggalkan yang lain atau bahkan meremehkan ibadah sing lain. Berapa lek panjen ibadah itu mau mencari nafkah ya. Ya akeh sih koyo ngono. Dan kebanyakan orang-orang sing ngono kan fungsi alasan itu. Mesti kata yang haji deh. Iya benar sih. Pasti gak ada yang haji. Iya. Bapak distaksoina dari kakullam, dan kemudian saya apa itu? Diterangkan semuanya itu kullau semuanya fi kitab Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam ilmu fikih, di dalam bab ilmu fikih, warub ilmu jihad dan ilmu jihad. Walakinna, dan tetapi kami ini nuhadziruka, memberikan hati-hati padamu al-an sekarang salasan dengan 3 perkara. Min khabaisil qalbi, dari jelek-jeleknya ya, kotoran-kotoran. Wa hiya al-ghaliba ala mutafakkir asli. Itu biasanya terjadi pada orang alim-alim zaman itu. Tak khudbar minha hidroka, supaya kau bisa mengambil darinya dari hidroka, berhati-hati. Fa innaha, maka sesungguhnya ya penyakit-penyakit hati itu mukhlikatun, ya, perkara yang merusakkan fi anfusia, dari dirinya. Wahia ummahatun, dan itu adalah pokok-pokoknya. Dijumlahi minal khaba'is siwaha, daripada jumlahnya perkara-perkara kotor siwa, daripada selainnya. Apa itu? Wahia utawi pokok
riya dan riya wal ujubu dan ujub hasad. Maka fajtahid, maka berusaha fi tadhhiri qalbika minha, berusaha kau di dalam membersihkan hati minha daripada hasad, riya, hasad itu piye hasad. Nah, itu data maka jika kau bisa alaiya dalam menghilangkan itu dari fata'ala, maka ketahuilah, maka belajarlah. Nah, itu data alaiya maka belajarlah kaifiyatal hajari, bagaimana caranya berhati-hati anda iya daripada sisa itu. Minum ilmu kita dari 4 yang merusak. Baik ajasta jika kau tidak mampu anhaza, kalau tak mampu itu baik iman, maka anta minwiri ajas, maka banyak ini maka lebih gampang dulu. Jadi kau tidak mampu ngilang hasadmu, kalau tidak mampu ngilang riakmu, kalau tidak mampu ngilang ujubmu, maka kau jadi bakal gampang. Walakadunanna, dan sungguh kau jangan menyangka anak sesungguhnya kau tak selamat biniyatin sholihatin dengan niatmu yang bagus. Kita adu ilmi di dalam mengaji, aku punya ilmu ini boleh ilmu. Jangan kira kau selamat. Wa fi qalbika syai'un, sedangkan di dalam hatimu ada sesuatu minal hasadi, dari hasad, wa riya dan riya, wal ujubi dan ujub itu apa bagian ujub ini bahaya tambah. Ini tidak perlu uang ini, ujub ini, ya. Kalau ijenan iso bangga diri. Bapak Kala Sallallahu Alaihi Wasallam dan cukup telah bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu kami 3 perkara muklikatun yang merusak, syukun mutahun, wahawan mutabarun, wa ijabul mar'i binafsi. Syukun mutahun, syukun ini sebetulnya maknanya pelit, tapi syukun ini kayak pelite berapa lupa hasud sang medit. Lek medit iki barang wong iki dadi kena namboni ndak medit. Lek syukun uang ini oleh duduk tempat barangnya di tabung. Apa maksudnya? Ya? Ngerti? Hasud doang ya, supaya uang itu oleh, supaya uang itu tidak mendapatkan kenikmatan. Sukun mukong sing dituruti, wahawan mutambah dan hawa nafsu jadi diikut, wa ijabul mar'i binafsi, dan kawah membanggakan diri binafsi dengan diri kuat hebat. Ini uya guys, kata guru saya ini dulu ya, ada ulama ibadah 40 tahun, 20 tahun, untuk 20 tahun hebat mereka ibadah selama 20 tahun deh Agus 20 ini enggak. Kenapa kepada ini tidak boleh? Karena ibadahmu ini tadi kekuatannya semuanya dari Allah Subhanahu. Jadi ini intinya kita ibadah ini dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo dikatakan ya. Jangan dikira jangan dikira mau ibadah itu terus diiru kono cobaan ini kono anu justru wong sing akeh cobaan itu memang karena menuju ibadah menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Mencoba ojo ibadah, mencoba ojo ojo mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaspiro akeh cobaan. Ono sing ngene, aku saja tidak melu ngaji aku tambahin uripku karo coba. Memang wajib kok gak direken. Paham ya? Hah? Paham maksudnya ya? Memang kok gak direken sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ku tambah wae. Ya memang karena kon istidroj diriku ambil Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Memang membangkitkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wah itu soge, ya. Ibu soge anak tentrem urip. Jaremu tentrem urip. Jaremu tentrem. Tapi dan dia itu bukan beliau itu tidak tentrem karena dunia. Apa maksudnya ya? Bukan tentrem karena dunia. Lagi ini kan tentrem
bukan perkara dunia ya benar. Dan kalau beliau datang itu perkara dunia. Dia butuh dunia butuh kan? Dunia tetap istiqomah aja. Jadi kalau masalah dunia itu memang urusan Allah, sebenarnya kita itu bekerja gitu ya. Al-baqi sisanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah. Dia tidak bisa nih dari dalam berusaha gitu. Iya, iya. Tidak bisa diber. Tahun 2001, ya, tahun 2001, kalau dodol sego goreng orang Jakarta itu, orang Jakarta Timur, orang ngarepe, orang daerah ngarepe Wisma BHI, ya, jejer-jejer ini sarjana muda kabeh. S1 itu dodol sego goreng. Muli kuliah, ngelawan karo karena apa dia berharap mendapat pekerjaan, kalau dodol sego goreng, kalau dodol sego goreng, ya lulus SDA. Dia karena mengatur hidupnya supaya seperti ini, tidak bisa diatur. Cuma kita berusaha. Tidak bakal semuanya kehidupan itu sesuai dengan rencana yang dikatakan. Ya benar. Aku ingin terus ya. Urip itu sesuatu yang ingin itu sudah. Ya mungkin, gitu ya. Tidak mungkin. Karena kita bukan Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasanya digagalkan semua rencana kita tadi. Menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Udah di sana. Kembalilah kepada gitu. Kembalilah kau kepada. Jenenge Allah Subhanahu wa taala yang rezeki ya, Pak. Iya, Pak. Iya, ya. Wingi kan cerita nih kalau denger iki kalau ini cerita nih toh. Ya. Wingi ana wong-wong ibu yang 100 juta. Ayo ada ono Mas yang enggak perlu nama Pak Tulung kasih foto, bundelah ada utak kan. Kalau pada duit, tuh bensin yang mikir ada. Ibu bensin joy. Supaya gini mangga bikin. Kayak tak ada. Bundelah yang jadi foto gitu. Terus ada foto. Bukan aku. Tujuan kita adalah kemudian iki ana duwe timbang duwe iki kok dijual wong. Alasannya juga bagus katanya. Timbang duwe ini diambil sama orang. Duwe apa jenenge? Pemerintah gitu ya. Lah sing bagian bagi-bagi iki kancaku kan. Kancaku mondok. Ayo San. Mustaswi tak foto nih. Duduk wong baru. Terus enak untuk mulai waktu duit gitu kan. Lumayan dah sudah. Enak ya. Ambil itu AstraZeneca gitu kalau kayak AstraZeneca gitu ya sudah. AstraZeneca. Itu pailarnya sih udah di luar pandang. Senang mio ya. Susah. Kalau boleh beliau hidup kan. Sekarang yang terakhir, yang anehnya yang terakhir, yang aneh bagi diri kita sendiri ya. Saya pribadi khususnya banyak orang-orang yang meninggal di sekitar kita. Mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, meninggal hidup baru nasihat. Malah justru kita semakin hari semakin kita dunia ajaib. Satu sih